Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Pajang Candha Birawa. Seri ke-655 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Serentak Badrawati dan Lare Angon mempertajam pendengaran telinganya. Ketajaman telinga dua orang aneh itu benar-benar luar biasa. Meski suara itu masih jauh sekali, namun sudah tertangkap oleh telinga mereka. Ada orang dikejar hantu rupanya. Dari mana arah kuda tadi, Badrawati? Dari arah barat agak selatan. Kuda itu mungkin berbelok ke selatan. Menarik sekali. Ada orang berkuda yang sedemikian kencangnya. Apakah kita perlu usil dengan urusan orang lain? Aku mengantuk, Paman. Aku mau tidur sambil menikmati seramnya candi dari arah ini. Suara kuda lagi, Paman. Iya. Yang ini rupanya lebih banyak. Dari arah barat. Barangkali akan melintas lebih dekat dari tempat kita ini, Badrawati. Ayo, kita mencari tempat untuk mengintip dari dekat. Mari, Paman. Hup. 4 ekor kuda, Paman. 2 berwarna hitam, 2 berwarna kemerah-merahan, dengan penunggangnya yang semuanya bersenjata. Mereka tentu mengejar penunggang kuda sebelumnya. Kau tidak terusik untuk mengetahui apa yang terjadi, Badrawati. Rasanya aku malas, Paman. Kita tidak perlu melibatkan diri. Akan tetapi apa salahnya kita mengetahui dengan mengintipnya saja. Ya, siapa tahu ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk menemukan orang yang kita cari. Baiklah. Kita ambil kuda, kita kejar mereka. Baik. Maka demikianlah terjadi sebuah kejar-kejaran berkuda yang seru di jalanan yang kurang bagus itu. Penunggang kuda yang pertama memacu kudanya, melejutkan sekuat-kuatnya agar kudanya lari kencang, seolah ada sesuatu yang ditakutkan pada orang-orang yang mengejarnya. Namun ternyata mereka yang mengejar itu rata-rata menggunakan kuda yang lebih bagus, yang menyebabkan jarak bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat. Dan tertinggal jauh di belakang, Badrawati dan Lare Angon memacu kudanya pula dengan cepat. Badrawati dan Lare Angon terlambat. Yang ditemukannya adalah sosok tubuh yang sudah tergeletak di dekat seekor kuda yang sudah tergeletak pula. Tidak aku rasakan ada denyut pada nandinya. Orang ini mati, Paman. Anak panah menancap di punggungnya, juga menancap pada kuda tunggangannya. Rupanya tidak sempat terjadi perkelahian. Apa kira-kira penyebabnya? Orang itu mati, Paman. Ia tidak bisa menjelaskannya. Dan kemana arah 4 orang yang memburu orang ini? Menilik jejaknya, mereka membelok ke kanan, Paman. Mengapa tidak kembali ke arah semula? Jika membalik, tentu akan bertemu dengan kita. Orang itu masih hidup, Badrawati. Melihat orang itu masih menggerakkan jemari tangannya, meski sebuah gerak yang lemah sekali, Badrawati segera bertindak. Beberapa buah simpul syaraf pada punggung orang itu segera dilumpuhkan dengan sebuah urutan. Anak panah itu kemudian segera dicabut, dan darah pun mengucur. Bagaimana, Paman? Kita masih bisa menolongnya jika kita tidak terlambat. Nampaknya anak panah ini tidak menyentuh bagian tubuhnya yang berbahaya, jantung atau hatinya. Denyut jantung orang ini lemah sekali. Iya, tapi kita harus merangsangnya. Aku yang akan melakukannya, Paman. Aku
Aku akan membantumu. Badrawati, bocah ajaib itu, segera mengibaskan kedua tangannya, kemudian menempelkan satu dan lainnya. Matanya terpejam, dan sejenak kemudian muncul serpihan asap keputih-putihan dari sela-sela jemarinya. Badrawati kemudian menempelkan telapak tangan itu pada luka orang yang belum dikenalnya itu. Waktu mengalir, seolah mengalir pula kekuatan yang berada di tangan Badrawati itu, menerobos ke tubuh orang yang terluka, menggerataki semua aliran darahnya. Rasa hangat yang mengalir bagai ikut membantu menata gerak jantungnya yang tidak teratur. Kita berhasil, Badrawati. Nafas orang ini mulai teratur, meski masih pingsan. Akan tetapi, ia masih pingsan. Iya. Tapi nanti ia akan siuman. Matikah aku ini? Tidak. Kau masih hidup di sana. Siapa kau? Aku masih hidup. Iya. Kami menemukanmu tergeletak di sini. Di punggungmu tertancap anak panah. Kudamu mati juga karena anak panah. Terima kasih. Kalian telah menolongku. Siapakah nama paman? Dan mengapa ada orang yang bermaksud membunuhmu? Apakah kesalahan yang telah kau perbuat pada mereka? Namaku Wedung. Wedung? Benar. Lalu, mereka itu siapa? Kami sempat melihat ada 4 ekor kuda yang memburumu. Mereka saudara seperguruanku. Lemah sekali jawaban itu. Dan kemudian orang yang bernama Wedung itu terkulai pingsan kembali. Badrawati dan Lare Angon saling berpandangan. Orang ini pingsan lagi, Paman. Ya, sebaiknya kita membawanya dari tempat ini, Badrawati. Kemana? Di daerah sekitar sini, jauh dari perkampungan. Kita bawa kembali menuju ke kaki candi. Kita rawat di dalam pondok yang ada di sana. Baiklah, dan sebaiknya Paman yang membawanya. Aku berkuda sendiri. Nah, kudamu telah menjawab, Paman. Dia setuju. Tidak berapa lama kemudian, Badrawati dan Lare Angon yang membawa orang yang terluka itu telah kembali berada di kaki Candi Swambara Budura. Kabut yang turun lamat-lamat membuat candi yang menjulang megah itu nampak sangar. Dan setelah menjalani perawatan yang dilakukan oleh Lare Angon, Wedung siuman kembali. Meski dia masih merasakan punggungnya yang semula tertancap anak panah itu luar biasa sakitnya, tetapi darah telah mampet dan tidak mengucur lagi. Paman Wedung, namaku Badrawati. Kau boleh memanggilku Badrawati begitu saja. Dan ini pamanku, namanya Lare Angon. Kau bisa mendengar dan mengerti apa yang aku katakan ini, Paman? Aku mengerti. Sekarang, aku minta Paman Wedung untuk menarik napas panjang. Lakukanlah, Paman. Tariklah napas yang panjang. Aku ingin tahu, apakah Paman bisa melakukannya dengan tanpa mengalami kesulitan. Iya. Apa yang Paman Wedung rasakan? Paman merasa ada yang tidak beres? Terasa sesak dadaku. Sesak yang menyiksa sekali, Paman? Tidak begitu menyiksa. Baiklah, Paman boleh bersyukur karena telah bertemu dengan kami. Dengan demikian, Paman masih hidup. Sebab kalau tidak, kau akan mati. Aku mengucapkan terima kasih. Paman merasa berhutang budi pada kami. Kau tidak perlu mengatakan hal itu, Badrawati. Oh, perlu. Karena aku merasa mengutangkan sebuah nyawa padanya. Jawab dulu, Paman Wedung. Apakah kau merasa berhutang budi padaku? Iya, aku berhutang budi kepadamu, Badrawati. Bagus. Kalau begitu,
bayarlah hutang budimu itu dengan menceritakan sejujurnya apa yang telah kau alami. Mengapa saudara-saudara seperguruanmu telah bermaksud membunuhmu? Lare Angon hanya tersenyum melihat ulah Badrawati. Namun Badrawati memandang wajah orang yang bernama Wedung itu dengan seksama, seolah tidak ada sesuatu yang lucu dengan apa yang telah dilakukannya. Aku hanyalah orang yang bernasib sial. Aku tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, aku harus mengalami nasib seperti ini. Mereka bermaksud membunuhku karena aku mengetahui sebuah rahasia. Mereka membungkamku agar aku tidak menyimpan rahasia itu. Rahasia apakah itu? Bahwa mereka yang telah menculik dan menyembunyikan saudara seperguruanku yang lain, calon menantu guruku, namanya Sawung Songo. Maka berceritalah orang yang bernama Wedung itu. Meski dengan kalimat yang tersendat-sendat, Badrawati dan Lare Angon mengikutinya dengan seksama. Tersebutlah sebuah perguruan yang bernama Sekar Jati, yang terletak jauh di sebelah timur Prambanan, di sebuah perkampungan kecil yang bernama Juwiring. Dan pada suatu malam, aku benar-benar tidak suka dengan Sawung Songo itu. Aku yang sedari dulu membangun angan-angan bagaimana caranya aku bisa memiliki Galuh Titis. Tiba-tiba ia muncul dan dengan seenaknya mendekati gadis itu, menjeratnya dengan bujuk rayunya ke barat. Kita tidak bisa membiarkan hal itu, Kakang Wondogeni. Iya, rasa-rasanya ingin sekali aku meremuk kepalanya dengan kepalan tanganku ini, berdebah ke barat. Aku juga tidak habis mengerti. Mengapa guru bisa begitu mudahnya menerima Sawung Songo itu menjadi muridnya? Lihatlah. Bahkan perhatian guru kepada Sawung Songo nampak berlebihan. Sawung Songo sering disuruh berlatih bersama dengan Galuh Titis. Keduanya bahkan sering berkuda bersama-sama. Sekarang setiap orang di sekitar padukuhan Juwiring selalu menyebut-nyebut sepasang anak muda, Sawung Songo dan Galuh Titis. Kakang Wondogeni, kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, Windu Pawoko? Kita pancing Sawung Songo itu. Kita hajar hingga babak belur. Bagaimana kalau ia mengadu kepada guru? Kita ancam akan kita bunuh supaya ia tidak mengadu kepada guru. Aku sependapat. Bagaimanapun juga, ulah Sawung Songo itu harus segera diakhiri. Bagaimana Kakang Wondogeni? Sebenarnya aku tidak akan peduli dengannya. Apakah guru pilih kasih kepadanya atau tidak? Aku tidak peduli. Bahkan andai kata guru akan menurunkan segenap ilmu kanuragan yang dimilikinya semua kepadanya, aku tidak peduli. Asal ia tidak menjamah satu hal. Ia tidak merebut Galuh Titis dari tanganku. Setiap kali aku melihatnya bersama-sama dengan Galuh Titis, dada ini mendidih sekali rasanya. Justru itulah, Kakang. Nah, kita harus melakukan sesuatu. Betul. Sawung Songo harus kita beri peringatan supaya ia tahu diri. Kalau dibiarkan, Kakang, ia akan semakin besar kepalanya. Ya, terserah kalian. Besok tengah hari, aku akan memancingnya dan membawanya kemari. Kita hajar dia hingga babak belur. Wondogeni, Windu Pawoko dan Lembu Lamatan ketika murid perguruan Sekar Jati itu dibakar amarah oleh kehadiran Sawung Songo yang seolah-olah telah menyebabkan terabaikannya mereka bertiga. Terlebih-lebih Wondogeni yang selama ini berangan-angan memiliki Galuh Titis, putri satu-satunya dari guru mereka, Ki Ajar Gelung Keling. Maka demikianlah keesokan harinya, pada sebuah kesempatan Windu Pawoko telah mengajak Sawung Songo berbincang-bincang. Ada apa, Kakang Windu Pawoko? Aku ada keperluan denganmu. Aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Soal apa itu? Tidak sekarang, tetapi nanti, tengah hari saja. Sempatkan untuk menemuiku.
Aku akan berada di bendungan kecil dekat Tambak Segaran. Bendungan dekat Tambak Segaran? Ya, datanglah ke sana. Jangan sampai tidak datang. Akan tetapi kakak, ada urusan apa sebenarnya? Ya, nanti kau juga akan mengetahuinya. Ada apa, Sawung Songo? Aku sedang memikirkan sesuatu, Wedung. Yang aku rasakan aneh sekali. Ada apa? Kau melihat Kakang Windu Pawoko baru saja mengajakku berbicara. Iya. Ia memintaku menemuinya di bendungan dekat Tambak Segaran. Ada apa kira-kira? Apakah kau bisa menerkanya? Bukankah Windu Pawoko selama ini menunjukkan rasa tidak senangnya kepadamu? Iya. Nah, tentu ada hubungannya dengan itu. Hati-hatilah. Aku tidak habis mengerti mengapa ia tidak senang kepadaku. Apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan kepadanya? Kau yang selama ini sedang terlena, sampai kau tidak mengetahui pergolakan yang sedang terjadi di sekitarmu. Pergolakan? Masalah apa itu? Selama ini kau telah membutakan mata dan telingamu, sehingga kau tidak tanggap terhadap kenyataan. Jangan berbelit-belit, Wedung. Katakan, ayo katakan. Kau terlalu dekat dengan Galuh Titis. Dan itu ada yang tidak senang. Ada yang cemburu. Begitu rupanya. Maka bisa aku pastikan, kalau sampai Windu Pawoko mengundangmu untuk menemuinya di suatu tempat, bisa dipastikan persoalannya tentu persoalan itu. Aneh. Iya, aneh sekali. Bukankah Kakang Windu Pawoko itu telah mempunyai seorang istri? Windu Pawoko itu hanya yang berada di depan Sawung Songo. Yang berada di belakangnya, merekalah yang sebenarnya berkepentingan dengannya. Siapa? Wondo Geni. Sawung Songo mendengar jawaban dari Wedung sahabatnya itu dengan jantung yang berdegup lebih kencang. Bagi Sawung Songo, nama Wondo Geni adalah sebuah nama yang mendebarkan, bahkan terasa tidak enak jika harus berurusan dengannya. Kau berkata sebenarnya, Wedung? Kau sahabatku. Untukmu aku mengatakan yang sebenarnya. Daripada kau, aku lebih banyak waktu untuk berada di antara mereka, sehingga aku bisa mendengar dan mengetahui pergolakan perasaan mereka. Pertimbangan itu, Sawung Songo. Akan tetapi, jika aku suka kepada Galuh Titis, apakah itu salah? Bukankah Galuh Titis itu belum bersuami? Ia masih bebas. Ibaratnya belum ada pertanda janur melengkung. Siapapun berhak memilikinya. Mengapa Kakang Wondo Geni bisa bersikap begitu? Sawung Songo, yang kau hadapi adalah orang yang dibakar rasa cemburu. Hati-hatilah, dan pertimbangkan sebaik-baiknya setiap kau melangkah. Baiklah, terima kasih. Apa yang dikatakan Wedung itu membuat Sawung Songo menjadi gelisah. Hatinya terasa berdesir ketika dia berpapasan dengan Wondo Geni. Dia memang merasakan kilatan tatapan matanya yang sepertinya menyimpan dendam dan sirik yang tiada terkira. Sawung Songo menemukan kebenaran dari apa yang dikatakan Wedung sahabatnya. Hingga pada waktu yang ditentukan, Sawung Songo masih terus bimbang. Apakah aku harus mendatangi tempat itu? Jika aku ke sana, ibarat seekor ular mendatangi gebuk. Tetapi jika aku tidak datang, mereka tentu akan semakin marah. Dan bahkan aku bisa dianggap pengecut. Bagaimana ini? Apa yang kau lamunkan, Kakang? Kau Diajeng? Kau pasti melamun sampai tidak tahu kehadiranku. Melamunkan apa, Kakang? Tidak, Diajeng. Tidak ada yang aku lamunkan. Betul begitu? Aku ingin berkuda, Kakang. Siang-siang seperti ini? Iya, kenapa tidak? Temanilah aku. Kita berkuda ke arah barat menuju ke Candi Prambanan. Terlalu jauh, Galuh Titis. Tidak terlampau jauh. Tanpa berhenti, kita akan sampai di perguruan Lem Tenggelam. Lagi pula,
Ayah yang memerintahkan aku untuk ke sana. Oh, untuk keperluan apa itu? Ayah menghendaki bertemu dengan Paman Haryo Panularan. Jangan banyak membantah, Kakang. Bersiaplah, aku juga akan mempersiapkan diri. Iya, baiklah. Aku akan mempersiapkan diri. Demikianlah, Sawung Songo dan Galuh Titis kemudian berangkat berdua di bawah tatapan mata tidak senang dari Wondo Geni yang mendapatkan laporan dari Windu Pawoko. Badrawati dan Lare Angon mendengarkan cerita yang dipaparkan Dawung itu dengan seksama. Songo justru berkuda dengan Galuh Titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya, Kepara. Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, Kakang. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan Galuh Titis. Itu artinya ia benar-benar melecehkan. Wajah Wondo Geni benar-benar merah padam, menahan kemarahan yang tiada terkira. Perbuatan Sawung Songo yang tidak mau datang ke bendungan di dekat tambak Segaran itu benar-benar membuat dadanya seperti mau meledak. Darahnya bagaikan mendidih dan bergolak. Ternyata di tengah hari yang telah ditentukan, Sawung Songo tidak hadir di tempat yang telah ditentukan. Wondo Geni yang mendapat laporan dari Windu Pawoko, darahnya terasa akan mendidih. Cemburu telah membuat wajahnya menebal setebal dinding. Badrawati dan Lare Angon mengikuti kisah yang dipaparkan Wedung itu dengan seksama. Jadi Sawung Songo justru berkuda dengan Galuh Titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya, Kepara. Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, Kakang. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan Galuh Titis. Itu artinya ia benar-benar melecehkan kita. Kita ini dianggapnya apa? Kita susul! Kemana arah mereka berkuda? Ke arah barat, Kakang. Kita susul atau kita cegat mereka. Perbuatan Sawung Songo benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa kita biarkan. Apakah sebaiknya tidak kau pertimbangkan lebih dulu, Kakang Wondo Geni? Apanya yang harus dipertimbangkan? Apanya? Jangan melakukan apa-apa selama bocah gila itu bersama-sama dengan Galuh Titis. Mengapa Lembu Lamatan? Mengapa? Ya, karena kau akan semakin jauh dengan gadis itu. Semakin tidak bersimpati kepadamu. Pertimbangkan sekali lagi, Kakang. Gila. Ya, kecuali jika kau memang telah siap untuk tidak akan mendapatkan gadis itu. Wondo Geni terdiam sejenak. Matanya menerawang ke arah air yang sedikit meluap di bendungan tambak Segaran. Kedua rahangnya terkatup rapat. Kemarahannya seperti tidak terbendung, tetapi dia memang harus melihat kebenaran dari apa yang diucapkan Lembu Lamatan. Bagaimana? Kau akan nekat? Kalau itu sudah keputusanmu, kami berdua akan berada di belakangmu. Bukankah begitu, Windu Pawoko? Iya. Nah, kau sudah mendengarnya, Kakang? Kau benar, Lembu Lamatan. Kita akan hajar Sawung Songo di lain waktu, ketika ia tidak bersama-sama dengan Galuh Titis. Akan tetapi, aku tetap berkeinginan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Untuk apa? Aku harus mendapatkan jaminan Galuh Titis masih tetap seorang gadis yang suci, tidak ternoda. Aku tidak mau hanya mendapatkan sisa-sisa. Apa yang kau tertawakan? Apa? Kau tidak mau mendapatkan sisa-sisa? Padahal, apa saja yang telah kau perbuat? Pergaulanmu banyak dengan perempuan-perempuan nakal. Kau masih ingin mempersoalkan kegadisan orang lain? Sebuah cerita yang menarik, Paman Lare Angon. Iya. Sayang sekali, aku masih seorang anak-anak. Andai kata aku sedikit lebih tua, usiaku sama dengan Paman Lare Angon, maka aku akan bisa menikmati cerita itu dengan lebih sempurna. Iya, kau memang masih anak-anak, Badrawati. Sebaiknya kau memang tidak usah mendengarkan cerita itu. Aku justru yang merasa kepentingan.
Bagaimana kelanjutan cerita itu, Paman Wedung? Terjadi perkelahian kah? Tatapan mata Wedung itu kembali menerawang. Sesaat lamanya dia memperhatikan pucuk Candi Swambara Budura yang di dalam hitam malam itu nampak menyeramkan. Dan cerita itu pun kemudian kembali mengalir. Kakang Sawung? Oh, bagaimana, Jajeng? Ayo kita mengadu balap. Siapa yang menang? Siapa yang menang bagaimana? Tidak perlu pakai taruhan apapun. Pokoknya kita balapan. Ayo, iya. Sepasang manusia yang masih muda usia itu beradu balap, mengadu kecepatan berkuda. Dan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, kedua kuda itu pun kemudian melesat. Keduanya saling mendahului. Perjalanan itu mereka tempuh dengan perasaan menyenangkan. Hingga tidak terasa kemudian mereka telah sampai di dekat Candi Prambanan. Candi itu nampak menjulang megah. Kau lihat, rumah yang terpencil di sana itu. Kita harus menyeberangi sebuah jembatan yang memang telah disiapkan oleh Paman Haryo Panularan. Sayang, jembatan itu tidak kuat untuk dilewati kuda. Hingga kuda kita harus kita tinggalkan di sini. Setelah mereka mengikat kuda-kuda itu pada sebatang pohon yang berada di dekat sebuah jembatan, mereka segera berjalan menuju ke rumah yang terpencil itu. Sungai yang baru saja mereka lintasi ternyata meliuk dan lewat di samping rumah. Galuh Titis tersenyum melihat seorang gadis yang sebaya dengan dirinya nampak sedang mencuci di sungai itu. Melihat kehadiran Galuh Titis, gadis itu nampak gembira sekali. Rupanya kau, Kang Mbok Galuh Titis. Pantas kenapa? Banyak perenjak berkicau? Bukan, gambreng banyak mendengung tadi. Masa yang menyongsongku gambreng? Ayo masuk. Ya. Dengan ramah, gadis cantik yang bernama Tawang Alun itu mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumah. Dan setelah berganti pakaian, Tawang Alun kembali menemui kedua tamunya. Galuh Titis segera memperkenalkan Sawung Songo kepada Tawang Alun. Di dalam hati, Sawung Songo terpesona oleh kecantikan gadis itu. Sebenarnya ada keperluan apakah Kang Mbok datang kemari? Aku diutus ayah untuk menemui Paman Haryo Panularan. Kemanakah Paman Haryo pergi? Ayah sedang membedak di hutan. Itu kegemaran ayah, Kang Mbok. Malam nanti mungkin ayah akan pulang atau besok pagi. Aku akan senang sekali jika Kang Mbok mau menginap di sini sampai ayahku pulang. Itu tidak mungkin, Adi Tawang Alun. Pesan apakah yang bisa aku sampaikan kepada ayah? Ayah menunggu kehadiran Paman Haryo Panularan untuk membicarakan sebuah hal yang penting. Sayang sekali, ayah tidak menceritakan kepadaku apakah hal yang penting itu. Akan aku sampaikan jika ayah pulang, Kang Mbok. Iya, dan kau, aku akan senang kalau kau juga datang. Aku akan mengajakmu mengelilingi padukuhan-padukuhan di sekitar Juwiring dengan berkuda. Wah, sebuah tawaran yang menyenangkan sekali. Atau barangkali kau bisa mendahului bersama kami. Kau bisa meninggalkan sepucuk rontal kepada ayahmu. Tidak, sebaiknya aku akan menunggu ayahku saja. Aku akan datang bersama. Baiklah, jangan sampai kau tidak datang bersama ayahmu ya. Jangan khawatir, Kang Mbok. Apa yang kau lamunkan, Kakang Sawung Songo? Apa? Kau nampak sedang melamunkan sesuatu. Anak Paman Haryo Panularan memang cantik. Kau sendiri juga cantik. Ayo, kita beradu balap lagi. Ayo, Hiya. Sebagaimana saat berangkat, saat kembali Juwiring itu pun mereka tempuh dengan kencang. Hingga tidak sampai didahului oleh datangnya gelap malam. Mereka telah mendekati Juwiring. Namun tiba-tiba dada Sawung Songo berdesir. Dia segera menarik tali kendali kudanya.
Ada apa, Kakang Sawung Songo? Lihat jauh di depan. Ada orang-orang berkuda juga. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Apa peduli kita? Mereka tentu Kakang Wondogeni, Kakang Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan. Aku hafal dengan warna kuda mereka itu. Apa peduli kita dengan mereka? Bukankah mereka juga murid ayahku? Sawung Songo merasakan jantungnya berdebar melihat 3 orang yang sedang menghadang jauh di depan. Namun dia harus memacu kudanya beriringan dengan Galutitis. Jarak yang jauh itu semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Dari mana kau, Adik Galutitis? Kami dari Prambanan, Kakang Wondogeni. Oh, Prambanan? Iya. Untuk keperluan apa kau ke Prambanan? Ya, aku sekedar ingin melihat wujud candi itu dari dekat. Candi Prambanan memang candi yang indah. Candi yang bagus. Akan tetapi candi itu tempat pemujaan. Bukan tempat untuk ngenggar-enggar hati. Apapun urusanku di sana, itu urusanku. Bukan urusan Kakang Wondogeni. Maaf, beri kami jalan. Aku harus segera menghadap ayah sebelum gelap tiba. Oh, tentu saja kami tidak akan menghalangi Adik Galutitis. Akan tetapi, ya kebetulan sekali. Aku mempunyai keperluan dengan Sawung Songo. Yang penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Pergilah mendahului. Biar Sawung Songo tinggal di sini. Untuk urusan apa? Ya, tentu sama dengan jawabanmu. Itu bukan urusanmu. Bagaimana Galutitis? Apakah kau merasa keberatan jika kami ingin membicarakan sesuatu dengan Sawung Songo? Aku tidak keberatan. Kalau Kakang Sawung Songo tidak keberatan. Bagaimana Kakang Sawung Songo? Apakah kau merasa mempunyai keperluan dengan Kakang Wondogeni? Hingga kau akan tinggal dan aku mendahului kembali ke Padepokan? Tidak. Aku merasa keperluan atau persoalan yang akan disampaikan kepadaku oleh Kakang Wondogeni belum terlampau mendesak. Itulah sebabnya kita terus. Nah, Kakang Wondogeni, kau sudah mendengar jawaban Kakang Sawung Songo. Berikan jalan untuk kami berdua. Kami akan melanjutkan perjalanan. Kakang Sawung Songo, menunggu apa lagi? Ayo, ayah tentu menunggu kita. Iya. Kurang ajar, keparat. Pengecut. Beraninya bersembunyi di belakang perempuan. Laki-laki memuakan. Itulah sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ia telah meremehkan kita. Bahkan lebih dari itu, ia melecehkan kita. Bukan. Dia ketakutan. Ia takut pada kita. Dan ia memanfaatkan rasa sungkan kita kepada Galutitis. Jika demikian halnya, kita harus menemukan kesempatan. Tidak selamanya Sawung Songo selalu berdekatan dengan Galutitis. Persetan. Aku bahkan tidak peduli lagi. Meski Sawung Songo selalu bersama dengan Galutitis atau tidak. Aku harus segera membuat persoalan dengannya. Aku harus menghajarnya karena keberaniannya berada dekat Galutitis. Lebih dari itu, Galutitis harus memilih antara aku atau dia. Sabarlah, Wondogeni. Kita tetap pada rencana semula. Kita harus bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sawung Songo tanpa siapapun mengganggu kita. Beri kesempatan kepadaku untuk memancingnya. Sekarang, sebaiknya kita kembali ke Padepokan. Bahkan telah di pertengahannya, Ngon terus menyimak kisah yang dituturkan Wedung itu dengan seksama. Kabut yang turun melayang-layang membuat Candi Swambara Budura seperti tidak berada di dunia lumrah, tetapi di dunia hantu. Keadaan itu berbeda dengan suasana di perguruan Sekarjati, seperti yang diceritakan Wedung.
Sebaiknya, jangan ada yang kau tutupi, Kakang Sawung Songo. Ada persoalan apa antara kau dengan Kakang Wondogeni? Oh, tidak. Tidak ada persoalan apapun di Ajeng Galutitis. Jangan bohong kepadaku, Kakang. Aku tahu kau berbohong. Sungguh? Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan Kakang Wondogeni. Setidak-tidaknya, itu yang aku rasakan. Sore tadi, aku melihat dengan jelas tatapan mata yang tidak senang yang terpancar pada mata Kakang Wondogeni. Ayolah, katakan kepadaku. Aku berhak mengetahui. Sebagai tanggung jawabku, sebagai sesama murid di perguruan ini. Lebih-lebih, aku adalah anak dari ayah, pemilik perguruan ini. Aku benar-benar tidak tahu, Di Ajeng. Yang mengetahui tentang Kakang Wondogeni? Iya. Akan tetapi, setidak-tidaknya, kau mempunyai dugaan. Ceritakan itu padaku. Dugaanku pun aku tidak memiliki. Tidak mungkin Kakang Wondogeni tiba-tiba berperilaku seperti itu jika tanpa sebab. Pasti ada sebabnya, Kakang. Bagaimana? Bertanyalah pada Wedung. Mungkin ia tahu hal yang aku tidak tahu. Apakah guru memanggilku? Tidak, Kakang Wedung. Aku yang mempunyai keperluan denganmu. Oh, soal apa? Ikut aku ke pendopo, Kakang. Kita bicara di sana. Baik. Di pendopo Padepokan Sekar Jati itu, Galuh Titis yang merasa penasaran atas sikap Wondogeni terhadap Sawung Songo segera menanyai Wedung. Wedung kemudian menceritakan semua hal yang diketahui dan diperkirakannya kepada Galuh Titis. Gadis itu terkejut dan kemudian termangu beberapa saat lamanya. Itulah yang aku ketahui, Galuh Titis. Jadi itukah penyebabnya? Menurut dugaanku. Kakang Wondogeni merasa cemburu kepada Kakang Sawung Songo? Benar. Menurut pendapatku, semuanya terpulang padamu, Galuh Titis. Maksud Kakang? Kalau aku boleh mengetahui, bagaimana sebenarnya sikap dan perasaanmu terhadap Sawung Songo? Atau bagaimana pula sikap dan perasaanmu kepada Wondogeni? Bagaimana sebenarnya sikapku terhadap Kakang Wondogeni? Atau bagaimana sebenarnya sikap dan perasaanku terhadap Kakang Sawung Songo? Kepada Kakang Wondogeni, sikapku sudah jelas. Aku tidak suka pada lelaki yang berangasan seperti Kakang Wondogeni itu. Kalau Kakang Wedung mengatakan bahwa diam-diam Kakang Wondogeni suka padaku atau mencintai aku tidak menyimpan perasaan itu kepadanya, sebab aku tidak mencintainya. Tetapi Kakang Sawung Songo, selama ini aku merasakan Kakang Sawung Songo sebagai seorang teman yang menyenangkan. Ia baik. Ia tahu diri, ia tidak sombong. Kakang Wondogeni mencemburuinya. Aneh. Lalu, bagaimana sebenarnya perasaanku kepada Kakang Sawung Songo? Siapa? Aku. Buka pintunya. Itu suara Kakang Lembu Lamatan. Buka pintunya, Sawung Songo. Aku ada keperluan denganmu. Apa boleh buat? Rupanya aku tidak bisa menghindari harus berurusan dengan mereka. Apa boleh buat? Ada apa, Kakang Lembu Lamatan? Jangan banyak bertanya. Ikut aku saja. Sawung Songo tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali menuruti apa kehendak Lembu Lamatan. Ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membetulkan ikat kepala. Songo merasa berdebar-debar ketika Lembu Lamatan membawanya keluar dari pagar perguruan dan kemudian menyusuri sebuah jalanan yang sepi. Akhirnya mereka sampai di tepi sebuah pulau. Nampak dua orang yang belum jelas wujudnya, tetapi Sawung Songo bisa menebak orang itu adalah Wondogeni dan Windu Pawoko. Akhirnya kau datang juga menemuiku, pengecut. Ada persoalan apa sebenarnya? Jangan berpura-pura bodoh kau. Jangan berpura-pura tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak memberitahukan aku, Kakang Wondogeni? Sawung Songo. Ya. Aku tidak senang dengan perbuatanmu. Iya. Ayo, bangun. Bangun. Bangun kalau kau merasa lelaki jantan, Sawung. Ayo lawan aku. Bangun! Kakang, apa salahku, Kakang? Apa? Salahmu karena kau merasa dirimu tampan, Sawung Songo. Dan kau pergunakan ketampananmu itu untuk menjerat hati Galuh Titis.
Ya! Mengapa kau tidak mau membalas Saungsong? Mengapa kau tidak mau membalas? Ayo, bangkitlah dan balas. Balas! Ya! Oh, jagat Dewa Batara. Saungsong, apa yang terjadi padamu? Kau kenapa? Tubuhmu babak belur seperti ini. Dugaanmu benar, Wedung. Wedung segera mengangkat tubuh Saungsong yang ambruk di depannya. Kemudian dibaringkannya di atas pembaringan. Wedung menggeleng-gelengkan kepala, melihat tubuh Saungsong nampak kosong di sana-sini karena bekas hajaran. Oh, perbuatan mereka keterlaluan. Tubuhmu boleh dikata telah berantakan seperti ini, Saungsong. Aku akan melaporkan keadaanmu ini pada guru. Jangan kau lakukan itu, Dong. Kenapa? Kenapa kau justru berpendapat hal ini sebaiknya tidak perlu dilaporkan kepada guru? Ya, aku tidak ingin persoalan ini melebar. Aduh, hidungmu masih berdarah. Aku memang sengaja tidak melawan. Mereka bertiga, Kakang Wondogeni, Kakang Lembu Lamatan, dan Kakang Windu Pawoko. Mereka mengeroyokku, menghajarku bersama-sama. Benar-benar perbuatan gila dan tidak tahu diri. Mestinya kau harus melawan. Ya, menghadapi Kakang Wondogeni seorang, aku mengalami kesulitan. Apalagi mereka bertiga yang jauh lebih dulu daripada aku dalam berguru di perguruan ini. Sudahlah, Wedung. Apa yang akan kau katakan jika besok Galutitis melihat keadaanmu yang seperti ini? Entahlah. Pagi berikutnya kemudian tiba. Wedung berdesir ketika melihat wajah Saungsong nampak semakin bengap dan memar. Bahkan mata kirinya telah lengket, tidak bisa dibuka. Tubuh Saungsong terasa hangat, bahkan mendekati demam. Wedung merasa cemas kalau Galutitis sampai melihat hal itu. Namun ternyata ketika matahari memanjat lebih tinggi, Galutitis justru disibukkan oleh kehadiran seorang gadis yang sebaya usianya dan seimbang pula kecantikannya. Gadis itu adalah Tawang Alun dari Prambanan. Kau datang sendiri, Tawang? Mana ayahmu? Ayah tidak bisa datang. Oh, kenapa? Ayah hanya menitipkan rontal ini untuk diserahkan kepada Paman Ajar Gelung Keling. Apakah aku bisa langsung bertemu dengan Paman Ajar? Tentu. Akan tetapi, saat ini ayah sedang berada di ruang semadi. Pagi ini sudah berada di ruang semedi? Iya, aku merasakan memang aneh. Rasanya juga baru kali ini, pagi-pagi, ayah sudah berada di ruang semadi. Padahal ayah mengatakan aku harus segera menyampaikan nawala ini. Demikian aku telah sampai di sini. Ternyata Tawang Alun, gadis cantik dari Prambanan itu, tidak harus menunggu terlampau lama. Karena tidak berapa lama kemudian, Ki Ajar Gelung Keling telah wudar dari semadinya. Ki Ajar yang masih nampak muda, karena usianya masih belum setengah abad itu, menerima kedatangan Tawang Alun di pendopo dalam. Baktiku, Paman. Aku terima, Alun. Bagaimana dengan ayahmu? Dia tidak datang bersamamu? Tidak, Paman. Begitu ayah tadi malam pulang dari Bebedag, ayah langsung berangkat lagi. Ayah tidak mengatakan kemana perginya. Ayah memintaku mewakilinya menyerahkan nawala dalam rontal ini kepada Paman. Silahkan, Paman. Ki Ajar Gelung Keling membuka surat yang dituliskan di atas daun tal itu. Sekilas Ki Ajar nampak termangu dan kemudian mengangguk-angguk. Galutitis nampak penasaran, ingin mengetahui apa sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi ayahnya bersama-sama dengan sahabatnya, Haryo Panularan. Bagaimana, ayah? Tidak apa-apa. Tidak biasanya ayah merahasiakan sesuatu kepadaku. Ayah tidak merahasiakan sesuatu, Titis. Ayah akan kembali ke Sanggar Semadi. Temani dan layani Tawang Alun sebaik-baiknya. Bukankah kau akan tinggal di sini untuk beberapa lamanya, Alun? Ayah memang memerintahkan kepadaku untuk berada di sini hingga ayah menyusul, Paman. Wah, bagus sekali.
Dengan demikian, aku akan mendapatkan seorang teman untuk bermain-main. Aku justru ingin bertukar pengalaman tentang olah kanuragan denganmu, Kakang Bo. Ada apa, Windu Pawoko? Padepokan sedang kedatangan tamu. Oh, tamu siapa? Seorang gadis. Wah, cantik sekali. Tidak kalah cantik dari Galutitis. Ia sekarang sedang berada di pendopo. Dan rasanya aku mulai berangan-angan, Kakang. Berangan-angan apa? Oh, gadis itu cantik sekali. Lihatlah, kau pasti akan terpesona melihatnya. Nah, itu dia. Ia berjalan bersama Galutitis. Betul juga katamu. Bukan saja Windu Pawoko dan Wondo Geni, tetapi juga Lembu Lamatan yang sedang berada di tempat lain, termangu sedikit terlongong melihat kecantikan gadis yang berjalan beriring dengan Galutitis. Bagaimana? Cantik juga dia. Aku minta Kakang Wondo Geni tidak mengusiknya. Perhatian Kakang tetap saja terpusat pada Galutitis. Sedang gadis yang seorang itu, dia milikku, Kakang. Akan kau kemanakan istrimu, Kalau ia bisa menjadi milikku, istriku akan aku usir untuk kembali kepada orang tuanya. Sang waktu terus bergerak beranjak semakin siang dan kemudian bergulir ke arah sedikit sore. Waktu yang ada itu dipergunakan oleh Galutitis menemani Tawang Alun berjalan-jalan mengitari padepokan dan bahkan berkuda berdua mengelilingi padukuhan-padukuhan yang berada di sekitar padepokan Sekarjati. Hingga kemudian saat mendekati senja. Ayah? Ayah akan pergi? Ya, Titis. Kemana, Ayah? Sebaiknya Ayah tidak menceritakan dulu kepadamu, Galutitis. Ayah pergi hanya sepekan. Untuk keperluan apa? Dan dulu. Jaga padepokan baik-baik. Baik, Ayah. Galutitis penasaran dalam hati ketika melihat ayahnya bukan saja membawa perbekalan yang cukup, tetapi juga membawa senjata andalannya, sebuah cambuk yang terbuat dari bahan pilihan dengan kerah-kerah baja yang dipasang pada ujungnya. Namun meski pertanyaan itu sangat menggoda, tetapi Galutitis tidak bertanya lagi, dan tidak berapa lama kemudian seekor kuda telah berderap ke arah barat. Bagaimana, Kakang Bo? Sikap ayahku menumbuhkan tanda tanya di dalam hatiku, Tawang Alun. Aku mencemaskan sesuatu. Tidak biasanya ayah pergi dengan membawa pusaka andalannya berupa cambuk itu. Dengan benda itu di bawah, itu menunjukkan bahwa ayah sedang menghadapi sebuah persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Apakah kira-kira ada hubungannya dengan apa yang dilakukan ayahku? Aku telah berpikir bahwa apa yang dilakukan ayah terasa aneh. Ayah pulang dari berburu dan langsung pergi lagi. Rasanya tidak mungkin pergi lagi untuk berburu. Bagaimana dengan isi nawala dalam rontal yang kau bawa itu? Tentu aku tidak tahu isinya, Kang Bok Galutitis. Semoga ayah tidak menyalahkanku atau akan menganggapku lancang jika aku masuk ke dalam ruang semadi. Semoga rontal itu masih tersimpan. Bagaimana denganku? Kau ikut aku. Galutitis dan Tawang Alun telah memasuki ruangan yang dianggap sangat pribadi itu. Karena yang berhak memasuki ruangan semadi itu hanyalah Ki Ajar Gelung Keling pribadi. Maafkan aku, ayah. Aku telah lancang berani masuk bilik ini. Juga mintakan maaf untukku, Kang Bo. Iya. Itu Nawala
pada daun tal itu ada di meja. Oh, iya. Gunung yang sedang tidur itu nampaknya akan bangun. Aku terus mengamatinya. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Lalu, apa arti dari kalimat ini? Gunung yang tidur itu nampaknya akan bangun. Aku terus mengamatinya. Nampaknya ayahku tiba-tiba harus pergi tanpa ada rencana sebelumnya. Adalah juga karena soal itu. Tetapi mengapa, Kambo? Tetapi mengapa harus membawa pusakanya? Seolah-olah ayah menghadapi sebuah bahaya. Akan berperang tandingkah ayah? Sehingga harus membawa cambuknya itu. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Kambo Ayu. Sebaiknya kita tidak membangun prasangka seperti itu. Justru akan menyiksamu nanti. Baiklah, aku akan menganggap hal itu tidak ada. Sekarang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentang apa? Mana pemuda yang menemanimu kemarin itu? Kakang Sawung Songo maksudmu? Iya. Aneh? Apa yang aneh, Kang Bo? Pertanyaanmu itu tiba-tiba menyadarkan aku bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Rupanya dari pagi tadi aku tidak melihatnya. Dan itu merupakan hal yang tidak wajar. Sebenarnya lah, tiba-tiba Galuh Titis merasa penasaran karena tidak melihat Sawung Songo mulai dari pagi. Galuh Titis curiga sesuatu menimpa pemuda itu. Di kejauhan, di halaman padepokan, nampak Wondo Geni, Windu Pawoko dan Nembu Lamatan sedang berlatih olah kanuragan. Galuh Titis merasakan ada sesuatu yang janggal dengan apa yang mereka lakukan itu. Bagaimana, Kang Bo? Pertanyaan itu telah menyadarkan aku, Alun, bahwa mulai dari pagi aku tidak melihat Kakang Sawung Songo. Ini tidak wajar. Apakah itu berarti telah terjadi sesuatu padanya? Mari kita tengok ke baratnya. Aneh, sungguh aneh sekali. Ia tak ada di baraknya. Juga tidak ada yang tahu. Apakah kebiasaannya untuk pergi tanpa pamit? Tidak, ia tidak melakukan hal itu. Harus ada yang tahu di mana atau kemana Kakang Sawung Songo pergi. Jika itu yang kau butuhkan, tanya saja pada sahabatnya, sahabat karibnya. Sahabat karib? Iya, Wedung. Galuh Titis segera memerintahkan seorang murid untuk mencari Wedung. Dan tak berapa lama kemudian, Wedung telah menghadap. Kau memanggilku, Galuh Titis? Langsung saja, Kakang Wedung. Dari tadi pagi, aku tidak melihat Kakang Sawung Songo. Kemana dia? Kemana dia, Kakang? Kau sahabatnya. Kau pasti tahu kemana Kakang Sawung Songo berada. Ia berada di bilikku. Kenapa dia? Sawung Songo sakit. Kakang Sawung Songo sakit? Ya. Sakit apa? Aku tidak bisa memberikan penilaian apapun terhadap apa yang diderita Sawung Songo. Sebaiknya kau menengoknya sendiri. Baik. Kita tengok dia, tetapi jangan lewat halaman. Lewat pintu belakang saja. Aku tidak ingin mereka yang berlatih kanuragan itu melihat kita pergi ke bilikmu. Dada Galuh Titis benar-benar berdesir melihat keadaan Sawung Songo yang berbaring terbulai. Wajahnya benar-benar babak belur. Tanpa Sawung Songo harus menceritakan apa yang telah terjadi, Galuh Titis telah menduga apa yang telah terjadi. Kang Bo, apa yang akan kau lakukan? Perbuatan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus menghajarnya. Sabarlah, Galuh Titis. Sebaiknya redakan kemarahanmu. Kakang Sawung Songo diperlakukan seperti ini. Apakah aku harus membiarkannya begitu saja? Lihatlah. Sawung Songo ingin berbicara denganmu. Sebaiknya kau dengarkan apa yang akan dikatakannya, Galuh Titis. Kakang Sawung Songo, mengapa keadaanmu bisa seperti itu, Kakang? Katakan, benarkah mereka yang menghajarmu itu? Mereka yang melakukan, tetapi biarlah.
Aku tidak ingin persoalan ini berkepanjangan. Tetapi perbuatan mereka itu tidak bisa dibenarkan, Kakang Sawung Songo. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Kang Bo? 3 orang murid perguruan ini, mereka Kakang Wondo Geni, Kakang Windu Pawoko, dan Kakang Lembu Lamatan. Mereka itulah yang telah menghajar Kakang Sawung Songo. Mengapa? Apa kesalahan Kakang Sawung Songo itu hingga ia harus dihajar hingga babak belur seperti itu? Sebuah persoalan yang memalukan. Persoalan apa, Kang Bo? Kakang Wondo Geni menaruh rasa cemburu karena melihat aku sering bersama-sama Kakang Sawung Songo. Melihat mereka sedang melakukan latihan kanuragan itu. Oh, itukah mereka? Iya. Yang brewok itu Kakang Wondo Geni. Yang paling kurus itu Kakang Windu Pawoko. Sedang yang bertubuh hitam itu Kakang Lembu Lamatan. Melihat mereka sedang melakukan latihan. Menurutku itu lebih baik dari sekedar mencari perhatian. Sekedar mencari perhatian? Iya. Mencari perhatian siapa? Menarik perhatianmu. Menarik perhatianku? Iya. Mengapa mereka harus mencari perhatianku? Karena kau cantik, Alun. Itulah yang kemudian mereka lakukan. Seperti burung merak, mereka pamerkan bulu-bulu mereka. Aneh dan menggelikan sekali. Lalu, kau sendiri, bagaimana sebenarnya sikapmu, Kang Bo? Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan pemuda yang bernama Wondo Geni itu? Apakah kau pernah memberikan harapan kepadanya, sehingga ia harus menyingkirkan saingannya dengan cara yang brutal seperti itu? Atau bagaimana pula hubunganmu dengan Sawung Songo? Apakah Kang Bo mencintainya? Kakang Wondo Geni, sama sekali aku tidak suka kepadanya. Telah berulang kali dan dengan berbagai cara ia berusaha mencari perhatianku. Akan tetapi yang aku rasakan justru semakin tidak senang kepadanya. Perilakunya yang tidak terpuji, kesukaannya yang gampang ringan tangan, membuat aku tidak senang kepadanya. Atau kalau boleh aku sebut, dengan kata lain aku muak kepadanya. Dan Kakang Sawung Songo? Ia orang yang baik. Meski ia belum terlampau lama berada di perguruan ini, akan tetapi ayah menyenanginya. Kasihan, kedua orang tuanya telah tiada, dan itu terjadi juga belum lama. Apa penyebabnya? Banjir, air bah yang datangnya tiba-tiba. Kasihan. Lalu, Kang Bo bersimpati kepadanya, dan kemudian Kang Bo diam-diam mencintainya. Demikian bukan? Aku tidak tahu, Alun. Bagaimana sebenarnya perasaanku kepada Kakang Sawung Songo itu? Mungkin aku hanya senang bergaul dengannya, karena ia rendah hati dan ramah, serta dia pintar membawa diri, atau karena sikap dan perilakunya yang baik. Aku sering mengajaknya berkuda, dan sebab itu, Kakang Wondo Geni cemburu. Pertanyaanku belum kau jawab dengan tegas, Kang Bo. Bagaimana perasaan Kang Bo kepadanya? Kang Bo mencintainya? Aku tidak tahu. Bukan karena aku kegedean rumangsan, Kang Bo. Akan tetapi, benarkah apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menarik perhatianku? Aku menduga demikian, Tawang Alun. Karena ini bukan saat mereka latihan. Dan biasanya, jika latihan kanuragan itu dilaksanakan, adalah bersama-sama dengan seluruh murid yang lain, yang jumlahnya ada sekitar 50 orang. Dasar laki-laki. Kalau melihat perempuan yang batuknya klimis sedikit, lupa pada istrinya, apakah mereka belum beristri, Kang Bo? Hanya Kakang Wondo Geni yang belum. Akan tetapi aku tahu, ia suka main perempuan. Aku tidak tahu mengapa ayah menerima pemuda macam itu menjadi muridnya. Maka hari-hari pun kemudian lewat. Telah 3 hari berlalu dan keadaan Sawung Songo pun mulai pulih, meski masih terlihat memarah hitam kebiru-biruan di pipinya. Namun yang membuat Windu Pawoko serasa dadanya akan meledak adalah sebuah kenyataan. Angan-angannya memiliki gadis cantik bernama Tawang Alun itu harus terganggu pula oleh Sawung Songo. Gila. Sawung Songo memang harus diajar lagi hingga berantakan. Kau lihat, gadis yang bernama Tawang Alun itu juga nampak akrab dengannya. Kurang ajar. Kau cemburu rupanya. Aku telah membuat kesepakatan dengan Kakang Wondo Geni bahwa gadis dari Prambanan itu milikku. Tetapi lihat apa yang dilakukan Sawung Songo.
Bedebah itu mengakrabinya dengan tidak tahu malu. Ya, itu karena kau saja yang tidak bisa melakukan pendekatan terhadap gadis itu. Sial, Bedebah. Lare Angon dan Badrawati terus menyimak kisah yang dipaparkan oleh Wedung itu dengan seksama. Seolah-olah kedua anak manusia yang memiliki Raja Kalacakra itu tidak ingin kehilangan secuil pun rangkaian kisah itu. Sementara malam kian larut serta kabut tebal melayang turun menyebar di segala penjuru dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tetapi Badrawati dan Lare Angon tidak peduli. Tangbo, bagaimana Tawang Alun? Aku rasakan benar kebenaran dari kata-katamu. Mereka, terutama yang bernama Windu Pawoko itu, sungguh penasaran. Nampak sekali, ia ingin berkenalan atau berbincang panjang lebar denganku. Tetapi, bahwa aku selalu menghindarinya, itu kelihatan membuatnya jengkel. Apalagi ketika mereka melihat, aku juga sering berkuda berdua dengan Kakang Sawung Songo. Lalu, tiba-tiba sekarang muncul sebuah keinginan lain di dalam hatiku, Kanggo. Windu Pawoko itu telah beristri. Akan tetapi, sikapnya seperti orang yang masih jegaka saja. Aku ingin membuatnya jerah. Nah, bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin mengalahkannya di dalam perkelahian. Gila. Aku mengatakan yang sebenarnya, Kangbo. Jika kau dikalahkannya, bagaimana? Apakah menurut Kangbo, ia akan mengalahkan aku? Lupakan keinginan itu. Persoalannya nanti bisa berkembang ke arah yang tidak terduga-duga. Kangbo, jangan khawatir. Sekarang, izinkanlah. Aku akan berkuda, mengelilingi padepokan sendirian, seperti yang dilakukan kemarin. Ia pasti akan membuntutiku. Aku akan mencari-cari alasan untuk berkelahi dengannya. Aku minta Kangbo Galutitis untuk jangan terlampau cemas. Ayahku dan ayahmu dulu adalah saudara seperguruan. Setiap hari, setiap saat aku digembleng oleh ayah dalam olah kanuragan. Rasanya aku menjadi gatal-gatal. Ingin sekali mencoba ilmu kanuragan yang aku miliki. Baiklah, pergilah kau ke bendungan Tambak Segaran. Nanti aku akan menyusul ke sana untuk menyaksikan apa yang terjadi.